Hari itu Asami sedang membuka tisu basah. Plastik sobekan tertiup angin. Begitu Asami memungutnya, tiba-tiba datang sebuah mobil. Duar! Asami seketika berada di suatu ruangan putih. Seorang petugas memberi info. Asami telah tutup usia pada usia 33 tahun. Hah? Meninggal? Tunggu dulu. Beberapa jam yang lalu Asami masih bekerja seperti biasa. Dia adalah seorang pegawai negeri di balai kota. Bagian asuransi kesehatan dan pensiunan. Kerjaannya sangat mumet. Hampir tiap hari dia menghadapi orang yang marah-marah. Asami hanya bisa oper bola pada atasan. Waktu istirahat, dia makan sambil bergosip dengan rekan kerja. Pulang kerja, Asami ke kafe. Karena sohib ultah, ini Nachi, dan ini Mipong. Mereka adalah sohib Asami semenjak kecil. Setelah bergosip ria, mereka berpindah ke mall dan bernostalgia dengan foto stiker. Siap tuh, mereka lanjut ke karaoke. Di sana mereka berjumpa dengan teman lama, Fuku. Teringat masa-masa muda dulu. Mereka pernah karaoke bareng setelah upacara orang dewasa. Ah, betapa nostalgianya semua ini. Sebelum bubar, tak lupa mereka ke minimarket beli cemilan. Waktu terasa cepat berlalu. Tiba saatnya berpisah. Karena dia kekenyangan, Asami mengatakan ingin jalan kaki pulang. Nachi dan Mipong pulang berdua dengan mobil. Nah, saat itu jugalah musibah pun terjadi. Petugas menyodorkan sebuah foto pada Asami. Itu adalah foto seekor terenggiling pemakan semut. Petugas mengatakan Asami akan melanjutkan kehidupan baru sebagai terenggiling. What? Asami terkaget. Menurut data riwayat hidup yang sebelumnya, Asami bukan orang jahat, tapi dia juga tak termasuk orang yang baik. Asami tak pernah berbuat baik. Disuruh jenguk kakek, dia juga enggan. Hal-hal keluarga, dia juga gak peduli. Kerjaannya di kantor juga selalu oper bola. Kesimpulannya, selama masa hidup, belum ada kebajikan dari dia. Asami gak ingin menjadi terenggiling. Sebentar, petugas sedang mengecek. Oh ya, Asami punya kesempatan untuk mengulang kehidupan yang dulu. Tiba-tiba Asami melihat secercah harapan. Oke kalau begitu, dia memilih untuk mengulang hidup. Kali ini dia akan mengumpul banyak kebajikan. Begitu melalui pintu putih. Asami telah terlahir. Dia menjadi baby Asami. Walau bodinya baby, tapi otaknya orang dewasa. Asami memiliki ingatan lama. Dia menahan diri supaya gak berbicara. Bisa-bisa nanti orang tuanya malah shock. Begitu masuk TK, Asami gak selera bermain seperti teman lainnya. Melihat temannya menyedot madu dari bunga, Asami menahan diri. Dia gak boleh merusak tanaman sekolah. Suatu hari, Asami melihat ayah Rena sedang merayu Bu Guru. Kedekatan mereka sungguh mencurigakan. Asami teringat, dulu ayah Rena ketahuan selingkuh dengan Bu Guru. Akhirnya Rena jadi pindah sekolah ikut emaknya. Bu Guru ketahuan jadi pelakor. Dia pun dipecat dari sekolah. Oke, supaya dapat poin kebajikan, Asami harus menyelamatkan keluarga Rena dan Bu Guru. Begitu melihat ayah Rena mendekati Bu Guru, Asami langsung nyelonong. Sekali, dua kali, suatu ketika, dia kecolongan. Supaya gak diganggu anak-anak, ayah Rena menyelipkan secarik kertas pada si Bu Guru. Asami yakin kertas itu berupa nomor kontak. Diam-diam dia membuntuti Bu Guru. Kemudian dia mengambil kertas itu. Ini bukan nomor telepon, melainkan nomor pager. Oh ya, di zaman itu belum ada HP. Asami coba mengingat-ingat kode pesan pager. Malamnya, ketika orang tua tertidur pulas, Asami menyelinap keluar untuk mencari telepon umum. Karena pendek, dia harus menumpukan dua buku telepon Yellow Pages untuk menggapai gagang. Astageh, Asami lupa. Itu telepon harus pakai koin. Dia pun terpaksa pulang lagi. Asami mengambil koin yang disimpan ayah. Lalu kembali lagi ke telepon umum. Oke, dia menekan kode pesan pager dengan lancar. Pesan pun langsung terkirim. Misi selesai. Besoknya, saat ayah Rena datang menjemput, dia terlihat kesal pada Bu Guru. Hehe, Asami berhasil mencegah perselingkuhan. Semalam dia mengirim pesan. Jika kamu selingkuh, saya akan kasih tahu istrimu. Waktu terus berjalan. Kini Asami sudah menjadi anak SD. Seperti biasa, dia memungut sampah di jalan untuk mengumpulkan poin kebajikan. Dia pun berjumpa dengan Nachi dan Mipong yang masih imut. Mereka selalu main bareng, bahas drama, tukar stiker. Sungguh bahagia. Tiba di SMP, Asami teringat seorang guru yang menyebalkan. Dia dipanggil Bapak Mitakong. Si Bapak sangat cerewet. Dia pernah menyita Game Boy Asami dan jadikan sebagai hak milik. Asami dendam, tapi dia sempat lengah. Game Boy sekali lagi kena sita. Tamat SMP, Asami tetap lanjut ke SMA yang dulu, dan hidup santai berhappy-happy ria. Lalu dia juga masuk universitas yang sama dengan dulu. Hanya saja kali ini dia gak lagi ambil jurusan literasi seperti pada putaran hidup pertama. Soalnya di situ ada mantan pacarnya. Si mantan adalah seorang pecundang yang suka pinjam uang. Oleh karena itu, Asami sebisa mungkin tak perlu kenal lagi dengannya. Dia kemudian memilih jurusan farmasi supaya bisa jadi apoteker. Dengan demikian, akan memudahkan dia dalam pengumpulan kebajikan. Tiba hari upacara orang dewasa. Seperti dulu, Asami berkumpul dengan Nachi dan Mipong. Mereka kemudian berkaraokean bersama teman lainnya. Begitu tamat, Asami jadi apoteker. Kerjaannya hari-hari adalah membaca resep dari dokter. Terus dia harus pastikan resep sudah sesuai. Tak ada masalah. Barulah memberikan obat ke penerima resep. Hari itu ayah ultah. Asami diingatkan adik untuk beli kado. Dia pulang dengan kereta ekspres. Tak sengaja di dalam kereta, dia melihat ada Bapak Mitakong, si guru yang menyebalkan. Iseng-iseng, Asami mengambil video rekaman secara diam-diam. Maksud hati mau tunjuk ke Nachi dan Mipong. Tapi, tiba-tiba cewek di samping Bapak menuduh dia berbuat mesum. Bapak Mitakong pun diseret polisi. Asami dilema. Dia gak suka Bapak itu. Tapi tadi pas lagi video, dia gak melihat Bapak ada berbuat hal tak senonoh. Ah, sudahlah.
Hitung-hitung mengumpulkan kebajikan, Asami menunjukkan video rekaman pada polisi, dan akhirnya berhasil menolong si bapak. Asami pun pulang ke rumah tepat waktu memberikan kado ultah ayah. Tiba-tiba ada yang datang. Rupanya si bapak Mitakong datang memberikan tanda terima kasih, serta mengembalikan Game Boy yang dulu disita. Besoknya, Asami mengajak adik berkunjung ke rumah kakek. Mengunjungi orang tua juga termasuk poin kebajikan. Tiba di sana, kakek sedang minum obat. Sebagai seorang apoteker, tentunya Asami dengan teliti membaca resep obat yang diminum kakek. Itu ada 2 resep dari 2 dokter yang berbeda. Asami agak terkaget, 2 resep itu gak boleh dicampur minumnya. Asami minta kakek stop minum dengan cara begitu. Pantesan, dia baru teringat. Dulu kakek meninggal agak cepat akibat gagal fungsi organ. Bisa jadi inilah penyebabnya, kakek pun berhasil diselamatkan. Hari itu Asami melihat di majalah. Mantan pacarnya di putaran hidup pertama, kini malah menjadi miliarder. Sayang kali putaran hidup kedua ini Asami gak pacaran dengannya. Kini Asami sungguh-sungguh menjalankan hidup. Tak lupa senggang waktu, dia berkumpul bareng Nachi dan Mipong. Hari itu di kafe mereka tiba-tiba disapa Rena. Oh ya, setelah berhasil menyelamatkan rumah tangga orang tua Rena gak jadi pindah sekolah. Otomatis dia juga berteman dengan Nachi dan Mipong. Rena gabung bergosip dengan mereka, lalu menunjukkan foto pacarnya. Sebentar, Asami kenal sama pria ini. Dia adalah senior apoteker di tempat kerjanya. Pria ini sudah beristri. Dia selalu pakai cincin ke kantor. Tapi di dalam foto, dia tampak sengaja melepas cincin. Artinya, Rena pasti gak tahu dirinya telah jadi pelakor. Asami to the point sama Rena. Rena memang agak shock. Dia gak tahu pacarnya itu ternyata sudah punya istri. Dasar cowok brengsek, Rena langsung minta putus. Oke, Asami berhasil menyelamatkan Rena. Mereka berempat kemudian lanjut ke minimarket. Kali ini Asami berhasil mengelak tabrakan mobil. Dia pun pulang naik mobil bersama teman-teman. Suatu hari sewaktu pulang kerja, di tengah jalan ada yang lagi syuting film. Asami hobi nonton drama. Dia asik melihat orang syuting, dan lupa perhatikan jalan. Duar! Asami ditabrak truk. Hah? Meninggal lagi. Asami komplain pada petugas. Mengapa dia selalu meninggal pada usia 33 tahun? Apakah memang sudah menjadi takdirnya mati muda? Kata si petugas, tidak ada ketentuan khusus untuk takdir. Masa hidup seseorang ditentukan dari pola hidup dan akumulasi kebajikan. Kali ini Asami akan menjadi ikan kembung. What? Asami terlihat kesal. Apa masih kurang baik dirinya di putaran hidup kedua? Dia bertanya, apakah masih bisa mengulang lagi kehidupan yang dulu? Ternyata bisa. Begitu melalui pintu putih. Asami terlahir dan menjadi baby lagi. Sama dengan sebelumnya, dia berhasil menyelamatkan bu guru di TK. Lalu masuk SD, SMP, dan SMA, semuanya dilalui dengan sama. Tapi kali ini Asami balik ke jurusan literasi. Pada putaran hidup kedua, si mantan sukses menjadi miliarder. Jadi dia pun kembali kenalan dan pacaran dengan si mantan. Tapi apa daya, namanya gak berjodoh. Si mantan minta putus sebelum menjadi miliarder. Serasa kayak lebay malang. Sia-sia saja. Tiba hari upacara orang dewasa, mereka pun tetap bersenang-senang dengan karaokean. Kini Asami merantau ke ibu kota dan menjadi seorang asisten produser film. Kerjaan di stasiun TV sangat banyak. Sela-sela waktu senggang, tak lupa Asami menyelamatkan bapak Mitakong, lalu memberikan kado pada ayah, lalu menyelamatkan kakek, lalu menyelamatkan Rena. Selain itu, Asami tak lupa berkumpul dengan Nachi dan Mipong. Mereka tetap bergosip seperti biasanya. Dan setelah 7 tahun bekerja, akhirnya Asami naik pangkat menjadi produser. Kini dia bisa buat film sendiri. Suatu malam, saat filmnya pertama kali tayang, tiba-tiba, duar! Sebuah mobil nyasar menabrak Asami. Dia pun meninggal lagi. Kali ini baru saja berusia 29 tahun. Asami terlihat sangat kesal. Dia mulai bertutur kata kasar pada si petugas. Oke, kali ini jadi apa lagi? Si petugas menyodorkan foto bulu babi, atau mengulang kembali kehidupan yang dulu. Asami mulai muak. Mau berapa kali gini-gini terus? Hitung-hitung sudah hampir 100 tahun. Dia muak bolak-balik mengulang hidup. Begitu melalui pintu putih. Asami terlahir dan menjadi baby lagi. Ini adalah putaran hidup yang keempat. Kali ini Asami berjanji akan serius dalam menjalankan hidup. Dia menasehati teman-teman jangan memetik bunga sembarangan, karena merusak tanaman sekolah adalah perbuatan yang tak baik. Dia juga menasehati teman yang egois agar mau berbagi mainan dengan yang lain. Tak lupa dia menyelamatkan bu guru dan keluarga Rena. Tapi kali ini gak lagi pakai cara menyelinap malam-malam. Asami to the point pada bu guru. Perselingkuhan tidak akan terjadi apabila salah satu pihak tak mau. Asami tak ingin bu guru jadi pelakor. Kata-kata Asami terdengar begitu dewasa. Bu guru agak terheran. Asami minta bu guru jangan ladenin ayah Rena. Ternyata cara itu cukup berguna. Bu guru gak lagi dengerin rayuan dari ayah Rena. Dia berusaha menghindar. Mereka pun terselamatkan. Setelah naik SD, Asami gak lagi menyia-nyiakan waktu. Kini dia belajar dengan sungguh-sungguh. Dia ingin dapat nilai yang bagus, supaya bisa dapat masuk ke sekolah yang lebih bagus. Tentunya saja untuk mendapat sesuatu, pasti perlu mengorbankan yang lain, supaya menjadi anak yang pintar. Asami gak lagi punya waktu bermain dengan Nachi dan Mipong. Tapi gak apa-apa demi capai target hidup. Asami pun jadi juara 1 di kelas. Dia mengalahkan Mari sang juara bertahan. Jujur saja, untuk menjadi orang sukses, dia merasa cukup kesepian. Apalagi saat melihat Nachi dan Mipong nge-mall dan foto bareng. Hal ini terlihat oleh Mari. Dia kemudian mengajak Asami untuk foto bareng. Mereka berdua kemudian menjadi akrab. Asami jadi ketua OSIS, dan Mari menjadi wakil.
Tamat SMP, Asami masuk SMA yang gengsi. Dia berhasil mendapat nilai tertinggi dan masuk kuliah medis. Tak lupa pada hari upacara orang dewasa, mereka karaokean rame-rame. Namun, Asami tak lagi dekat dengan Nachi dan Mipong. Kini Asami telah menjadi seorang dokter peneliti. Dia bekerja dengan giat. Tiap hari dilalui dengan berbagai penelitian yang mumet. Tak lupa sembari itu, dia menyelamatkan Bapak Mitakong, memberi kado ayah, menyelamatkan kakek, menyelamatkan Rena, hingga suatu hari, Asami berhasil menemukan suatu jenis bakteri. Penemuannya telah menyelamatkan banyak nyawa. Asami sangat puas. Kali ini kebajikan yang dikumpulkannya cukup banyak. Harusnya pahala juga banyak. Akhirnya Asami telah berusia 35 tahun. Dia bisa melihat adiknya menikah. Sungguh terharu semua ini. Hanya saja dia hanya bisa nongki berdua dengan Mari. Tak dekat dengan Nachi dan Mipong. Mari tiba-tiba bertanya gini, "Asami, sekarang ini putaran hidupmu yang keberapa?" Asami terkejut. Kok Mari bisa tahu mengenai putaran hidup? Ternyata Mari juga sama. Awalnya, mereka berempat. Mari, Asami, Nachi, dan Mipong. Mereka adalah 4 sekawan yang tak terpisahkan sejak kecil. Mereka selalu main bersama, nongki bersama. Pada putaran hidup pertama, mereka berempat ke minimarket. Nachi pulang dengan Mipong, dan Mari pulang dengan Asami. Karena menunggu Mari masuk kamar mandi, Asami pun terhindar dari tabrakan mobil. Tapi, tak lama setelah itu, Nachi dan Mipong mengalami kecelakaan pesawat. Asami dan Mari sama-sama hidup sampai usia 60-an. Dan pada saat Mari tutup usia, dia diberi kesempatan mengulang hidup. Maka pada putaran hidup kedua, Mari memilih untuk jadi anak rajin. Dia ingin menjadi pilot untuk menyelamatkan Nachi dan Mipong, serta seluruh penumpang di pesawat. Akibatnya dia pun tak ada waktu bermain dengan Sohib. Sehingga yang akrab hanyalah Asami, Nachi dan Mipong bertiga. Ternyata demi menyelamatkan Nachi dan Mipong, Mari juga jadi kesepian. Namun, tak disangka, pada putaran hidup kedua, Asami yang meninggal duluan sebelum Nachi dan Mipong. Kabar kematian itu membuat Mari depresi dan jatuh sakit. Dia pun kemudian gagal terbang. Pada putaran hidup ketiga, Mari sengaja tungguin Asami di minimarket agar bisa menyelamatkannya. Namun, tak disangka, hari itu malah ada Rena. Asami kemudian berhasil menghindar musibah itu. Mari pun mulai curiga jangan-jangan Asami sama seperti dirinya telah mengulang hidup. Dan pada putaran hidup ketiga, Mari tetap gagal. Ternyata seorang pilot tak dapat memilih jadwal penerbangan sesuka hati. Ada tim khusus operasional penerbangan yang mengatur hal itu. Sehingga Mari kembali gagal lagi pada putaran hidup keempat. Kini dia sudah berada pada putaran hidup kelima. Dia berharap bisa sukses menyelamatkan Nachi dan Mipong. Tapi, apa daya, besoknya Asami melihat berita. Pesawat yang ditumpangi Nachi dan Mipong mengalami musibah. Seluruh penumpang hilang tak tertemukan. Asami jadi gelisah. Jangan-jangan, Mari gagal lagi. Suatu hari saat Asami sedang berjalan kaki, tiba-tiba gedebuk. Ada barang yang jatuh. Asami pun tutup usia pada usia 39 tahun. Kini si petugas ruangan putih pun terlihat tak asing lagi. Bedanya, kali ini Asami dapat tawaran jadi manusia di kehidupan yang baru. Asami agak terharu. Akhirnya dia berhasil juga. Tapi sebelum menuju pintu baru itu, Asami berhenti. Dia teringat 3 sohibnya itu. Asami ingin menyelamatkan Nachi, Mipong, dan Mari. Walaupun bisa jadi manusia, Asami lebih ingin mengulang hidup. Sekalipun itu adalah kesempatan terakhir kali. Asami gambling. Begitu melalui pintu putih. Asami terlahir dan menjadi baby. Dia kemudian tumbuh seperti biasa. Dan setelah berkali-kali mengulang hidup hingga ratusan tahun di dunia, akhirnya Asami mendapat pencerahan. Asami menasehati teman jangan menyedot madu. Bukan semata-mata takut merusak tanaman. Tapi, Asami khawatir teman akan mengalami keracunan dengan makan secara sembarangan. Dia bahkan menasehati Rena dari usia dini. Dia minta Rena kelak jangan mudah percaya gombalan pria. Dia menasehati Bu Guru juga demi kebahagiaan semua orang. Jadi pelakor bukanlah hal yang baik. Asami gak lagi mikir pahala. Dia benar-benar berharap semua orang di sekelilingnya bisa sehat dan bahagia selalu. Semuanya dibuat dari hati yang tulus. Asami gak lagi mikir pahala. Dan ketika masuk SD, dia sempat berpapasan dengan Mari. Si kawan tersenyum memberikan kode angka 6. Ya, tak salah lagi. Mari sedang menjalani putaran hidup yang ke-6. Dan Asami yang kelima. Mereka berdua langsung akrab. Pembahasan mereka sungguh dewasa. Pada putaran hidup kemarin, Mari gagal menyelamatkan Nachi dan Mipong. Karena waktu itu pasangannya dengan kapten yang tegas. Saat Mari mengusulkan ganti jalur untuk menghindar terjadinya musibah. Hal itu ditolak si kapten. Akhirnya mereka semua pun mengalami kecelakaan pesawat. Oke, kini Asami tahu apa yang harus dilakukan. Dia dan Mari berlatih keras. Mereka akan sama-sama masuk sekolah penerbangan. Tujuannya agar suatu hari mereka bisa terbang bareng. Dan mencegah terjadinya musibah itu. Maka mereka pun mempersiapkan diri sejak usia dini. Mulai dari teori, fisik, hingga praktek simulasi. Asal tahu saja, untuk dapat menjadi seorang pilot banyak hal yang harus dilakukan. Nilai harus bagus, postur dan stamina tubuh juga harus selalu dijaga. Oleh karena itu, mereka tak punya waktu bermain dengan Nachi dan Mipong. Tapi, saat karaokean setelah hari upacara orang dewasa mereka tetap ikut. Mereka sama-sama belajar dengan giat dan masuk sekolah penerbangan. Tak lupa juga dengan misi-misi sebelumnya. Menyelamatkan Bapak Mitakong sama-sama. Memberikan kado ayah. Menyelamatkan kakek. Menyelamatkan Rena sama-sama. Kini Asami dan Mari telah menjadi pilot. Akhirnya tiba hari H. Asami menjadi kapten. Dan Mari menjadi kopilot. Mereka sama-sama ganti jalur menghindar penyebab terjadinya kecelakaan pesawat. Semuanya berjalan sesuai rencana.
180 orang penumpang berhasil terselamatkan. Ketika mendarat dengan selamat, Asami dan Mari kembali mendekatkan diri dengan Nachi dan Nippon. Mereka berempat kembali reuni, nongki bareng, bergosip bareng. Kini usia mereka sudah 98 tahun. Mereka tetap nongki layaknya seperti gadis dulu. Jika Anda juga diberi kesempatan untuk mengulang hidup, apa yang akan kalian ubah? Ulang memilih teman, atau ulang memilih profesi, atau bahkan ulang memilih pasangan? Berbuat baik itu jangan mikir dapat pahala, tetapi berbuat baik itu harus didasari dengan ketulusan hati demi kebaikan orang.